Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi khalaqas samawat wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, yang telah menurunkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam jiwa dan hati tiap-tiap orang beriman. Alladzi khalaqas syamsa wal qamar, yang telah menciptakan langit dengan indahnya matahari yang menghiasinya, dan telah menciptakan bulan yang menghiasi langit pada saat malamnya. Alladzi Rabbul Alamin, beliaulah zat atau Allah lah zat Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang mudah-mudahan kita selalu diizinkan oleh Allah istiqomah hingga pada akhirnya nanti kita semuanya berpulang secara husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merinduinya. Kita memohon kepada Allah agar Allah beri kita syafaat darinya, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kelak memberi yang terbaik dalam hidup kita. Dan di antara yang terbaik itu adalah mudah-mudahan Allah tetap anugerahi dan karuniai kita selalu bisa meneladani sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pelan-pelan mari kita mau tadabbur. Jika Allah mengizinkan, tentu dengan taufik dan pertolongan Allah, kita akan bahas Al-Quran daripada surah 17 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Asa rabbukum ayyarhamakum, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kalian. Wa in udtum udna, tetapi jika kalian mengulangi kesalahan kalian kembali. Wa ja'alna, maka Allah telah siapkan dan jadikan untuk kalian jahannama lil kafirina hasira, adalah neraka jahanam tempat kembalinya bagi orang-orang yang kufur, hasira, sebagai penjara yang tidak akan pernah bisa membuat mereka lepas darinya. Allah Subhanahu wa taala memberi reminder dalam ayat ini, hadirin, bahwa kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala sedang memperingatkan buat saya, kita semuanya bersama-sama, Allah semoga merahmati kalian jika kalian bertobat lalu memperbaiki diri kalian dengan amal salih. Wa in udtum udna, tapi ingat-ingat ini hadirin yang sangat harus kita ingat. Tapi kalau sampai kalian mengulanginya kembali, maka sebenarnya dalam ayat ini, ayat yang daripada ayat yang ke-8 Quran surah Al-Isra, warning keras, peringatan keras untuk saya, untuk keluarga kami, dan untuk kita semuanya nih. Kalau kita berbuat baik, bertobat, beramal salih, semoga Allah rahmati kita semuanya. Asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Allah rahmati kita semuanya kalau kita mau kembali kepada Allah, kalau mau kita baik-baik dalam hidup kita. Dan itu subhanallah ya jamaah, bagus, luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian bertobat, kalian beramal salih, aku rahmati kalian. Dan semoga kita dirahmati oleh Allah. Tapi kalau sampai kita mengulanginya lagi, kekeliruan itu sengaja kita ulangi kembali, wa in udtum udna, kalau kamu ulangi lagi, wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, hati-hati ya, karena azabnya Allah yang pedih bernama neraka jahanam itu ada di depan kalian. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dilakukan oleh kita, melihat warning itu bukan cuma sebagai pengingat yang terus kemudian kita sambil lalu acuh tak acuh, nggak peduli. Tapi ketika diingatkan, membuat kita semakin sadar. Ketika kita diingatkan, membuat kita semakin segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 9 hadirin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna, sesungguhnya, hadzal Quran, Al-Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang aqwam, paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran ini adalah pemberi kabar gembira mukmin untuk orang-orang yang mengimaninya.
Alladzina ya'maluna shalihat adalah mereka yang beriman lalu mereka beramal salih. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya mereka pasti akan mendapat pahala yang sangat besar. Pernah melihat ada seseorang yang beramal salih lalu Allah berikan kabar gembira yang terus datang pada beliau? Banyak. Amal salihnya umatnya Nabi Musa menghantarkan beliau terselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Amal salih seorang ibu yang senantiasa lari Safa Marwah membuat hingga hari ini air Zam-Zam terus mengucur, mengalir derasnya ketika diambil jutaan manusia pada setiap waktu, setiap harinya tidak pernah habis. Ketika kemarin corona tidak satu pun yang mengambil airnya pun juga tidak luber. Dan tidak terus kemudian banjir besar. Itulah barokah. Disebabkan karena apa? Amal salih mereka yang beriman. Orang-orang yang beriman wa ya'maluna shalihat, lalu mereka beramal salih. Anna lahum ajran kabira, bagi mereka Allah beri untuk mereka ajran kabira, balasan yang sangat besar. Ternyata iman akan mendorong pemiliknya untuk beramal salih. Iman yang mendorong pemiliknya untuk bangun sepagi mungkin, lalu beribadah, lalu beramal salih, lalu membaca Al-Quran, lalu bertadabburinya, itu kan iman. Dorongan iman. Hadirin, kalau ada orang sangat cinta sama sepak bola, dia akan mati-matian. Kalau ada orang cinta sama sepak bola, dia akan mati-matian untuk mengejar di mana klub kesayangannya bermain. Karena mereka sangat mencintainya. Kan salah satu ciri orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang beriman salah satunya adalah asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah. Kalau dulu seseorang mencintai satu klub sepak bola yang sangat dicintainya, dia rela mengorbankan apapun jua, maka saat dia mencintai Allah, dia juga rela mengorbankan apapun jua. Waktu dulu kita berkorban dalam perkara urusan dunia, pergi dengan pesawat terbang pada pagi harinya, sorenya setelah selesai untuk satu yang kita cintai, satu klub sepak bola bermain dalam waktu 90 menit, kita pulang lagi pada sore harinya untuk menonton pertandingan di waktu paginya itu. Untuk Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita bisa melakukan hal yang sama. Karena yang mendorong beramal soleh itu karena iman. Begitu aja. Lalu terus kemudian ayat yang ke-10. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan negeri akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat di atas, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi warning kepada orang-orang yang tidak mengimani, baik itu mengimani Allah, Rasulnya, Al-Quran, dan termasuk tidak mengimani negeri akhirat. Adanya negeri akhirat, adanya hari berbangkit. Bagi mereka azab yang sangat pedih, seperti yang Allah firmankan, fabasyarnahum bi'adzabin alim. Maka beritahu kepada mereka bahwa mereka pasti akan mendapat siksa yang sangat pedih. Buah dari tidak imannya seseorang, atau buah daripada kufurnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat 11. Wa yada'ul insanu bisyarri
bisyarri du'aahu bil khair wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia jikalau mereka berdoa bisyarri, tentang kejahatan atau untuk suatu kejahatan, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ketidaksabaran manusia dan doa keburukan yang mereka panjatkan, seperti kematian, kebinasaan, kehancuran, atau kutukan-kutukan yang mereka ucapkan pada orang lain, yang kadang itu mereka senantiasa lakukan sebagaimana doa untuk kebaikan. Padahal andai saja doa-doa itu Allah kabulkan, pastilah mereka akan binasa sebab karena doa mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam ayat, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah akan diakhiri hidup mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya kesempatan untuk doa baik. Tapi kadang digunakan doa kesempatan yang besar untuk mengucap ucapan yang buruk. Makanya hadirin, di ayat ini mari kita merenung sebentar. Dengan komposisi waktu yang sama sehari 24 jam, kenapa tidak kalau semua doa-doa kita adalah kebaikan bagi diri kita dan keluarga kita sendiri? Karena kadang-kadang manusia itu mau sekali mendoakan keburukan untuk orang lain, yang sebenarnya dua potensinya. Kalau memang orang itu benar buruknya pun gak ada manfaatnya buat kita. Yang kedua, kalau ternyata orang itu tidak seburuk yang kita doakan, ingat selalu kata Nabi, doa yang didoakan pada orang lain, ucapan-ucapan buruk, maka akan mencari ke langit. Kalau tidak didapati akan turun ke bumi. Jika dia mengenai siapapun tidak didapatinya, dia akan mengenai orang yang didoakannya. Kalau dia tidak pantas mendapat doa yang buruk tersebut, maka doa itu kembali kepada siapa kata Nabi? Kembali kepada yang mendoakan. Kembali lagi ke ayat yang ke-7 kemarin, korelasinya, in ahsatum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, kebaikanmu kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum, tetapi jika kalian mendoakan yang buruk, mendoakan kebinasaan, mendoakan kematian, mendoakan hal-hal yang baik buat pihak lain, wa in asatum falaha, keburukan itu nanti berpotensi kembali kepada diri kita sendiri. Waktu kita 1 jam untuk berdoa yang tadinya harusnya kalau doa baik kita dapat 100 doa, ini gara-gara kita sempatkan lisan kita doa buruk, jadinya 50 doa baik, 50 doa buruk. Ini yang penting doa baik aja hadirin. Tulis di kolom komentar, sering-seringlah doa yang baik-baik dan kurang-kurangi doa yang buruk. Syukur ditinggalkan, jangan pernah ucap buruk sama sekali. Ucap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sebut yang baik-baik, lontarkan kalimat yang baik-baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita baik, doa baik yang kita ucapkan, sekalipun untuk pihak lain, sehat ya mas, lancar, berkah, sukses, makin jaya, makin banyak nanti konter-konternya, makin banyak nanti karyawannya, makin banyak nanti, didoakan aja. Tapi beliau udah kaya Ustaz, didoakan makin kaya dong. Enggak apa-apa. Doa baik kembali kepada pemiliknya. Ucapan baik kembali akan berpulang kepada yang mengucapkannya. Jangan sampai ada kesempatan untuk doa-doa yang buruk. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Jangan kita doa buruk seperti kita doa baik. Kalau bisa doa buruk ditepikan dan kita perbanyak kosakata kebaikan buat diri kita. Wa kana al-insanu ajula, dan kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Ajula, jangan tergesa-gesa. Nikmati doanya, nikmati proses
menjalani apa yang selama ini didoakannya. Nikmati pada saat Allah hendak memberi yang lebih baik dari yang kita pinta kepadanya. Nikmati setiap hal yang boleh jadi menurut kita ini buruk, tapi wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu yang terbaik bagimu. Dan kapan Allah tidak memberi yang terbaik untuk kita hamba-hambanya? Tidak pernah. Allah pasti memberi yang terbaik untuk kita hamba-hambanya selama kita bukan termasuk orang yang ajula, tergesa-gesa dalam berdoa. Nikmati doanya, jalani dengan penuh rasa syukur. Cepat atau lambat kita sampai di tujuan yang kita maksudkan. Banyak-banyak doa jemaah. Khalas. InsyaAllah lanjut ke daripada surah 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. Dan kami Allah jadikan, dan Allah telah jadikan malam dan siang dua tandanya. Famahawna, kemudian kami hapuskan tanda malam. Waja'alna ayatan nahar mubsira, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Jadi ada dua tanda. Malam ditandai dengan gelap, lalu siang ditandai dengan terang benderang, mubsira. Litabtaghu fadlan min rabbikum, supaya agar kita mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Hadirin yang dirahmati Allah, malam dan siang Allah beri dua tanda. Gelap bagi malam, terang benderang bagi siang. Dan Allah punya tujuan. Di antaranya adalah wali ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kalian menjadi tahu bilangan bulan dalam tahun atau bilangan jam yang kalian punyai dalam satu waktu. Karena bagi sebagian tempat kadang-kadang ada yang malamnya lebih singkat daripada siangnya. Bahkan sebagian tempat malamnya hanya beberapa jam. Di kita, Wonosobo, Indonesia, Jawa Tengah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, lebih proporsional jam malam ataupun jam paginya. Dan supaya kita tahu kebesaran Allah, Allah yang menjadikan, nih lihat jemaah, indahnya bukan main kan? Itu matahari itu hendak terbit. Matahari yang hendak terbit, warna-warna cerah, kekuningan yang indah luar biasa. Siapa yang menciptakan? Allah. Bisa jemaah pencet tombol matahari terbit, ada tombolnya di mana? Sebelah mana? Saklar nerbitin matahari di sebelah mana hadirin? Nggak ada saklar terbitnya matahari, nggak ada hadirin. Matahari akan terbit sesuai dengan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menerbitkan, Allah pula yang menenggelamkan. Makanya ketika perdebatan besar terjadi antara Raja Namrud dengan Ibrahim, salah satu kalimatnya, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, sembah Allah. Enggak, saya enggak mau. Nabi Ibrahim terus bilang, ketika dia makin congkak, makin tinggi, aku adalah Tuhan. Terus Nabi Ibrahim begitu melihat Namrud bilang dia adalah Tuhan, Nabi Ibrahim terus kemudian mengucap, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafaru. Tuhanku dan Tuhanmu Allah, wahai Namrud, dialah Allah yang menerbitkan matahari minal masyriq, dari timur, lalu tenggelam di barat. Fa'ti biha minal maghrib,
Kata Nabi Ibrahim, ya kalau kamu memang benar, coba terbitin matahari dari barat, lalu tenggelamkan ke timur. Bisa nggak? Fabuhital ladzi kafar. Allah bercerita, Allah berfirman dalam ayat, menjadi semakin bertambah kufurlah raja zalim itu. Tahu ujung-ujungnya raja yang kuat, kekuasaannya meliputi 2/3 dunia, kaya rayanya bukan main, tentaranya jumlahnya bukan lagi ribuan tapi sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu, mati cuma gara-gara lalat. Seekor lalat masuk ke hidungnya, bersarang ke kepalanya, dan dia mati karena itu. Mana yang disombongkan? Kerajaan 2/3 yang dia kuasai, kekayaan yang unlimited, ada hadirin. Memberi ilmu dan pelajaran nggak ada yang bisa disombongkan, dan semua ini adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Next, ayat ke-13. Wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Dari setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya fi 'unuqihi, di lehernya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kelak di hari berbangkit masing-masing kita mengalungkan amal-amal kita masing-masing. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah Allah menyebutkan waktu dengan segala amal perbuatan manusia di dalamnya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, kami beri ganjaran mereka, tercatat pada leher mereka yang dikalungkan, tercatat pada kalung yang ada di leher mereka. Lafaz ta'ira di sini maksudnya adalah tentang perbuatan-perbuatan yang mereka amalkan semasa hidupnya, sebagaimana yang ditafsirkan juga oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas, Al-Imam Mujahid dan yang lainnya, baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat akan dibalas dan dituntut setiap perbuatan itu dengan sempurna tanpa pernah keliru walau sebenang. Kita buat baik, dibalas. Jamaah kira selama ini sayur mayur yang diberikan kepada hewan, atau jamaah kira jamaah menyiapkan ada makanan kucing di masjid itu nggak berbalas? Kucing itu mungkin nggak bisa membalas kita, kucing itu mungkin nggak bisa ngucapin terima kasih, tapi Rob dari kucing itu tahu. Kita mungkin buat baik sama seseorang, lalu orang itu nggak tahu diri bahwa kita sudah pernah berbuat baik padanya, tapi Robnya orang itu tahu. Ada kisah seorang istri memasakkan masakan yang paling disukai oleh suami dan anak-anaknya. Ketika makanan sudah hampir jadi dan hampir sudah beberapa menit lagi matang, tinggal nunggu semakin keempukannya apa yang dimasaknya itu, tiba-tiba diketuk pintu rumahnya. Setelah itu seorang ayah menyuruh putranya membuka pintu yang diketuk itu. Ketika dibuka, orang gila ada di hadapan, memberi kode seperti seolah dia meminta makan dan dia sudah sangat lapar. Ayahnya dari dalam ruangan nanya, "Siapa nak?" "Ini ayah, ada orang gila ayah, diusir aja ya." Kata ayahnya, "Jangan." Ayahnya lalu keluar dan melihat orang gila ini tetap meminta makan dan sambil mengelus-ngelus perutnya. Tampak dari kurusnya badan sepertinya memang sudah beberapa hari orang gila itu belum makan. Lalu ayah ini ambil lauk yang enak dibuat istrinya di dalam, sambil istri diperintah untuk membungkuskan untuk orang gila itu. "Wahai istriku sayang, bungkuskan makanan yang engkau masak untuk dia." "Setengah?" "Semuanya," kata suaminya. "Semuanya?" "Iya, semuanya." Diberi semuanya jemaah, dibungkuskan. Istrinya istri yang salihah, taat pada suaminya. Lalu terus kemudian beliau memberikan kepada orang gila tersebut. Hadirin, ketika semuanya di rumah makan sudah diberikan pada orang gila ini pergi tanpa mengucap terima kasih sepatah kata pun. Ambil langsung pergi, nggak bilang makasih ya pak, namanya juga ODGJ. Hadirin,
Nggak bilang sama sekali. Ambil dengan cara yang hampir tidak layak ya, kayak direbut gitu, terus langsung pergi tanpa berterima kasih sepatah kata pun. Ayah, ini kan makanan kesukaan kita, kenapa dikasih sama orang gila itu? Kalaupun kita kasih cuma seperempat kan dia nggak tahu. Kalaupun kita kasih kepada orang gila itu nasi kemarin atau makanan kemarin, orang gila itu juga nggak akan pernah tahu, ayah. Kata ayahnya, wahai anakku sayang, wahai istriku sayang, ketahuilah orang gila itu tidak tahu berapa nilai makanan yang kita beri padanya. Tapi Robnya orang gila itu tahu bahwa makanan terbaiklah yang kita berikan untuknya. Terus ayah, saya lapar, gimana ini ayah? Nanti ya ayah keluar untuk mencarikan makanan untuk kita. Kisah berlanjut, beliau pun keluar berusaha mencari makanan. Tapi yang paling pertama diketuk bukan pintu pasar, bukan pintu orang kaya, bukan pintu orang yang berkuasa, bukan pintu makhluk siapapun. Beliau keluar, datang ke masjid, angkat tangan, ya Allah, Engkau sungguh tahu baru saja kami memberi yang terbaik untuk orang gila itu. Sebagaimana kami berikan yang terbaik, maka berikan pula untuk kami yang terbaik ya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang kaya yang kala itu gelisah, hartanya belum dikeluarkan, dan dia mengeluarkan satu keping harta yang mau dia berikan dan mau dia hadiahkan kepada orang yang dia temui dalam masjid. Orang kaya itu turun dari untanya lalu sambil menyuruh ajudannya membawa satu kantung emas, jemaah. Dia bilang, saya akan membagikan kantung emas ini kepada siapapun yang ada di masjid. Dan waktu itu di masjid itu cuma ada laki-laki itu doang. Dia masuk, dia temui di masjid ini cuma ada laki-laki ini doang. Akhirnya terus kemudian laki-laki itu dipanggil, Pak, Bapak, ini ada hadiah dari Pak Fulan, bahwa beliau termasuk orang yang kaya raya, Allah lebihkan dalam harta. Beliau gelisah ingin mengeluarkan harta ini, dan beliau bilang beliau akan memberikan harta ini kepada siapapun yang ada di masjid. Dan karena yang di masjid ini cuma ada seorang, ini semua satu kantung harta untuk Anda. Allahu Akbar walillahilhamd. Itu kan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah membalas setiap hamba dalam amal solehnya kan bermacam-macam. Salah satunya kisah yang tadi. Ya kita ngasih orang itu mungkin senang pada saat kita memberinya dengan yang bekas atau makanan kemarin, dan orang itu juga nggak akan tahu. Apalagi kalau diangetin, apalagi zaman sekarang hadirin. Kita nggak tahu bahwa makanan yang kita makan itu adalah makanan sisa kemarin yang dihangatkan atau dikukus kembali sehingga terasa segar. Tapi Rabbul Alamin, Allah tahu kan. Makanan yang kita beri sama orang mungkin nggak dia apresiasi, tapi Allah tahu kan. Jamaah ketemu satu rombongan lalu jamaah bilang ke kasir, Mbak, satu rombongan itu yang 18 orang itu totalin ya, saya bayarin mereka. Lalu kita pergi duluan, lalu orang ini tidak satu pun berterima kasih. Tidak WhatsApp Anda, tidak DM di Instagram, tidak ngechat di TikTok, tidak berterima kasih di kolom komentar atau apapun itu. Anda bayarin aja udah. Tapi Allah tahu jemaah. Kita buat baik sama orang, setelah 10 tahun dia makin sukses, lupa sama kita. Ingat, 10 tahun yang lalu amal soleh yang sudah kita lakukan, Allah tetap tahu. Gak mungkin salah walau sebenarnya. Dan tulis di kolom komentar, kebaikan itu tidak pernah hilang. Kata Nabi SAW, Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kalau kamu buat baik dalam Islam, satu teladan baik, kana lahu ajr, sudah Allah tetapkan bagimu pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang juga mengikuti amalmu itu. Min ghairi ayyankus, tanpa dikurangi. Min ujurihim syai'a, dari pahala yang mereka terima syai'a, sedikit pun. Kita buat baik tuh buat baik jamaah, buat diri sendiri, bukan buat siapapun, bukan buat orang lain. Dan ayat inilah menjadi penjelas tiap-tiap kita nanti dikalungkan amal yang selama ini kita lakukan semasa hidup. Kalau ada orang hari ini kita lihat belum baik, ingat ya jemaah, bukan berarti beliau belum baik selamanya.
Oh mungkin dari tampilannya seperti terlihat urakan, dari tampilannya mungkin belum mengenakan hijab, dari ini dari itu. Hadirin ingat selalu bahwa kita nggak tahu. Boleh jadi kita sudah meninggal dunia, beliau kembali kepada Allah dalam keadaan menjadi perempuan salihah atau laki-laki yang salih. Dan selama masih hidup kan kita belum finish. Potensi perubahan masih ada. Lah kita yang udah belajar pelan-pelan aja belum tentu nanti matinya kayak apa, betul? Jaminkah diri kita nanti akan tetap terus seperti ini sampai kita wafat? Nggak tahu kalau tiba-tiba kita males, nggak tahu kalau tiba-tiba nanti kita dirundung futur, kena penyakit yang namanya penyakit enggan beribadah, rasa malas dalam beramal salih. Aduh hadirin, berat. Dia nggak tahu endingnya gimana, kita nggak tahu dia endingnya gimana, dia juga nggak tahu nanti kita ending kematiannya gimana. Tugas kita menjaga istiqomah. Makanya para ulama sering menyebutkan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Di note boleh mas? Khalas? Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kata para ahli hikmah, beliau mengabarkan, beliau menyampaikan bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah, dawam, rutin, lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu sesuatu yang spesial yang Allah berikan kepada manusia biasa. Kalau sesuatu yang spesial yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau pada orang biasa, sesuatu yang luar biasa itu bernama karamah. Nah istiqomah itu lebih baik daripada karamah. Kita tidak menafikan bahwa karamah juga adalah satu hal yang istimewa hadirin, yang kadang memang Allah berikan kepada hambanya yang saleh, yang saleh. Tapi istiqomah pun juga atas taufik dan pertolongan Allah jemaah. Kita kan nggak mungkin kumpul begini. Teman-teman di TikTok, selamat datang bagi yang baru bergabung, selamat hadir. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Hadirin yang offline di YouTube, hadirin yang offline di Instagram. Kan kita nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin jempol ini tiba-tiba ngeklik share. Atau nggak mungkin tiba-tiba jempol kita tahu-tahu nonton tayangan live streaming kalau bukan taufik dan pertolongan Allah kan. Awalnya kita lagi scroll mau buka yang lain, loh kok diarahkan ke live streaming ngaji. Awalnya kita mau nonton yang lain, loh kok malah ketemu sama live streaming ini. Aneh bener, bukan aneh. Itu cara Allah menggerakkan hati tiap hamba mau diberi sinyal hidayah. Supaya apa? Supaya hatinya hidup setelah lama hati ini mulai gersang. Allah memberikan hidupnya hati dari ilmu yang dia pelajari. Nah, boleh mas? Halas? Ada dua hal yang akan membuat hati kita hidup. Kata Nabi SAW, "Alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama." Hendaknya kita sering duduk di majelis ilmu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wasma' kalamal hukama, sering-seringlah mendengar perkataan hikmah dari para ahli hikmah. Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan ilmu yang mereka pelajari, sebagaimana Allah hidupkan tanah yang gersang dengan air hujan yang Allah turunkan. Jadi kalau kita hatinya mau hidup, sering-sering duduk di majelis ilmu. Lalu satu lagi apa? Dengar perkataan hikmah. Amalkan dua perkataan yang sangat powerful dari baginda Nabi SAW, dua nasihat powerful dari baginda Nabi SAW. Ayat yang keberapa hadirin? 14. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak, bacalah kitabmu ini. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang akan menghitung atas perbuatanmu.
Besok kita dibacakan, disuruh baca rapornya masing-masing. Bagaimana perasaan seorang ibu yang mendapati anaknya ketika diumumkan pada akhir sanah, ternyata anaknya adalah anak yang sangat ranking di kelasnya, baik tutur katanya, santun, akhlaknya, adabnya sangat tinggi pada guru-gurunya, dan beliau termasuk yang care sama saudaranya, sesahabatnya, semuanya. Gimana perasaan orang tua saat menerima rapor, ya Allah anakku, ya Allah anakku, senang. Apa perasaan orang tua ketika guru lalu memanggil kita dan menceritakan, ibu mohon maaf ya, ini adik kok kadang sering, mohon maaf ya ibu, sering nakali temennya, aduh malu hadirin. Maaf ya ibu, ini adik kalau di kelas Mbak Fulana atau Mas Fulan, ini kalau di kelas tuh suka begini, gak fokus, kadang setiap hari sukanya keluar, aduh perasaan malu hadir. Itu padahal bukan kita yang melakukan, betul? Itu perbuatan siapa? Anak. Hadirin, besok dikalungkan amal perbuatan kita, Iqra kitabak, baca. Itu rapor kamu kan? Lihat rapot kita sendiri. Maka kita adalah sutradara, dan kita adalah pemain atau aktornya, dan kita adalah penulis, writernya dari jalan cerita yang mau kita baca besok. Di note. Kita adalah sutradara plus aktor plus penulis skenario atas rapor buku catatan amal yang besok kelak kita baca pada hari kiamat. Saat Allah kalungkan sebagaimana Al-Isra ayat ke-13, Allah kalungkan fi unuki, di leher kita. Lalu di ayat berikutnya, ayat yang ke-14, Allah berfirman, Iqra kitabak, baca rapormu. Itu dulu. Baca rapormu yang dulu kamu menjadi sutradaranya, yang dulu kamu beramal, yang dulu kamu menulis, mohon maaf. Baca rapormu yang kamu sendiri atas apa yang kamu amalkan. Atau kalimatnya, baca rapormu itu adalah laporan dari semua amal yang kamu lakukan semasa hidup. Jadi kita ngapain aja ada di situ. Subuh-subuh Kak Fulan bangun, lalu mandi, lalu mengaji, lalu istighfar, lalu sholat tahajud, lalu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, lalu sholat subuh, lalu kajian subuh syuruk, lalu terus kemudian sholat syuruk, lalu kemudian dia sedekah subuh, lalu kemudian dia meluaskan ilmu, mencatat faidah-faidah, lalu kemudian diluaskan, diberi semua catatan amal itu. Kalau kemarin kita nggak sholat, dikasih keterangannya, kemarin belum sholat, sholatnya sengaja bolong, kemarin begini gitu. Dan itu nggak akan pernah bisa diulang lagi, nggak bisa diulang lagi. Mudah-mudahan besok kita mendapat catatan yang baik dari amal-amal kita, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Next, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih, barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, barang siapa yang keliru, fa innama yadhillu 'alaiha, maka dia sejatinya telah berbuat keliru untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan ini di note. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak akan pernah seseorang memikul beban dosa orang lain. Saya ulangi, seseorang tidak akan pernah memikul beban dosa orang lain. Ala taziru waziratu wizra ukhra, Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-15. Kita tidak memikul beban dosa orang lain, kecuali kalau memang kita punya tanggung jawab di atas hal itu. Contoh, suami punya tanggung jawab terhadap istrinya. Selama suaminya menasihati, suaminya nggak kena tuntutan istrinya pada hari kiamat. Tapi kalau istrinya menuntut, la taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan pernah memikul beban dosa orang lain kecuali kalau memang dia bertanggung jawab atasnya. Contoh, seorang suami terhadap seorang istri,
Kewajibannya membimbing, mengarahkan, mendidik, membersamai istrinya dalam beramal saleh. Kalau suaminya sudah reminder ngingetin istrinya malah berbelok, suami terlepas dari tuntutan sang istri pada hari kiamat. Tapi kalau suaminya mensupport dari kekeliruan sang istri, memfasilitasi dari kekeliruan beliau, maka kelak dia dituntut. Termasuk seseorang yang punya wewenang atas amal salih dari orang yang ditanggungnya, tapi dia malah mengarahkan beramal yang salah, bertanggung jawab. Sebagaimana juga kata hadis Nabi SAW, kalau nunjukin kepada kebaikan dia panen pahala jariah, kalau nunjukkan pada keburukan dia panen dosa jariah. Jadi konteksnya la taziru atau wala taziru waziratu wizra ukhra adalah untuk sesuatu hal yang memang bukan di atas wewenang kita. Kita enggak memikul beban dosa orang lain. Tapi kalau itu atas wewenang kita dan kita sudah menasihatinya tapi dia tetap membangkang, itu urusannya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Karena kita sudah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Tapi hakikatnya wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak akan memikul beban dosanya orang lain. Anak tanggung jawab sendiri-sendiri. Istri, suami tanggung jawab sendiri-sendiri. Orang tua tanggung jawab sendiri-sendiri. Orang lain apalagi tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan kita akan pulang menghadap Allah sendirian. Sendirian hadirin. Sendirian. Barakallahu fikum. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan Allah tidak mengazab atas suatu kaum yang dimana kaum itu belum mendapat utusan seorang nabi dan rasul atas mereka. Jadi nggak ada diazab kalau memang belum ada diutus nabi dan rasul pada waktu itu. Tapi kalau sekarang udah ada belum? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam. Maka sampai nanti hari akhir kita akan terus beriman, insyaallah, mudah-mudahan kita terus beriman pada Allah, pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 16, dan jika kami hendak membinasakan satu negeri maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah, tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan hukum kami, kemudian kami binasakan mereka dengan sekali waktu. Bahkan negeri itu bisa binasa sama sekali. Artinya negeri itu benar-benar hilang. 17, dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui dan maha melihat dosa hamba-hambanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok insyaallah kita lanjutkan. Tapi yang jelas hari ini tolong digarisbawahi, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak pernah memikul beban dosa orang lain kecuali kalau dia jadi fasilitator. Kecuali kalau dia jadi fasilitator. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul beban dosanya orang lain kecuali kalau dia fasilitator. Kita nggak mikul beban dosa istri, istri nggak mikul beban dosa suami, orang tua nggak memikul beban dosa anak, anak pun nggak memikul beban dosa orang tua, kecuali kalau memang kitanya adalah pihak yang memfasilitasi mereka dalam berbuat keliru. Sebagaimana kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, kalau kamu memberi teladan buruk bagi pihak lain, kana lahu wizr, maka kamu dapat dosa. Wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', dan kamu juga dapat dosa dari orang-orang yang mengikuti apa yang kamu beri contoh dalam perbuatan burukmu itu. Min ghairi ayyan qusa, tanpa dikurangi, min auzarihim syai', dari dosa mereka sedikit pun. Wal iyadzu billahi min dzalik.
Semoga Allah anugerahi kita bisa beramal salih, bisa memperpanjang jariah-jariah kita, istiqomah sampai husnul khatimah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin semuanya sudah berkenan hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih juga jamaah offline, jamaah online di TikTok, YouTube, Instagram yang sudah juga berkenan hadir belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah ganti semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab. Terima kasih juga sudah membersamai sejadah, masjid dan semua kebaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.